Assalamualaikum semua, selamat datang di channel aku Akila Indriani. Sesuai dengan judulnya, di sini aku mau bahas apa aja sih yang perlu diperhatikan dari obat. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Enjoy guys! Obat berperan penting dalam mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan gejala penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Begitu banyak jenis obat dengan fungsi berbeda yang bisa mengatasi berbagai penyakit mulai dari penyakit ringan hingga berat. Secara umum, ada 3 jenis obat yang beredar di pasaran, yaitu obat sirup, obat tablet, dan obat kapsul. Saat kita sakit, biasanya kita membeli obat di apotik atau orang tua kita akan menyediakan obat untuk kita minum. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membeli obat nih. Jangan sampai obat yang kita minum malah justru membuat penyakit kita tambah parah. Yang pertama, ketahui nama dan jenis obat. Secara umum, terdapat 2 jenis obat yang dikenal di masyarakat, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat baru yang diproduksi dan diedarkan oleh sebuah perusahaan farmasi serta dilindungi oleh hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, masa hak paten berlaku 20 tahun. Dalam masa ini, sebuah perusahaan farmasi memiliki hak eksklusif untuk memproduksi obat paten yang tidak boleh diproduksi oleh perusahaan farmasi lain tanpa izin. Penemuan obat paten melalui serangkaian penelitian dan uji klinis sesuai aturan internasional sebelum dapat diproduksi secara massal. Selain itu, hak eksklusif suatu perusahaan untuk melakukan proses produksi dan pemasaran obat paten membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga obat paten cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Jika masa hak paten 20 tahun telah habis, setelah itu produsen lain boleh membuat obat tersebut dengan khasiat, mutu, dan keamanan yang sama dengan obat patennya. Obat generik adalah obat dengan nama sesuai INN yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakop Indonesia berdasarkan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Pembuatan obat generik didasarkan pada obat paten atau inovator atau obat originator yang sebelumnya telah diberi izin edar di Indonesia berdasarkan data lengkap khasiat, keamanan, dan mutu obat. Dan diproduksi tanpa menggunakan merek. Obat generik terbagi menjadi 2, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Obat generik berlogo adalah obat generik yang mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017, kemasan obat generik harus mencantumkan harga eceran tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan logo generik berwarna hijau. Selain itu, harga jual obat sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disamakan dengan semua perusahaan farmasi, sehingga harga jualnya juga akan lebih murah. Obat generik bermerek adalah obat yang diedarkan dan dijual menggunakan nama dagang sesuai dengan keinginan produsen obat. Obat generik bermerek sering disalahartikan sebagai obat paten, meskipun memiliki kandungan obat yang sama. Harga obat generik bermerek umumnya lebih mahal karena membutuhkan biaya produksi dan promosi yang lebih mahal daripada obat generik biasa. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu logo obat. Lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Logo ini dapat diartikan bahwa obat bebas. Obat dengan logo ini bisa didapatkan dengan bebas di mana saja, termasuk apotik atau warung sekitar kita, tanpa perlu memakai resep dokter. Lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Logo ini dapat diartikan bahwa obat bebas terbatas. Obat dengan logo ini hanya bisa didapatkan di apotik, meskipun ada juga yang bisa ditemukan di warung, meskipun terbatas. Obat dengan logo ini memiliki dosis yang lebih tinggi dari obat bebas, namun bisa dibeli meskipun tanpa memakai resep dokter. Hanya saja seringkali di dalam kemasannya biasanya ada peringatan dan dosis yang harus diperhatikan saat dikonsumsi. Huruf K di dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Logo ini dapat diartikan bahwa obat keras. Obat dengan logo ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter di apotik, sehingga tidak boleh dibeli atau dikonsumsi dengan sembarangan. Lingkaran putih dengan tepian berwarna merah dan tanda berbentuk plus berwarna merah. Logo ini termasuk dalam golongan narkotika, namun bisa digunakan sebagai obat.
Sebagaimana kita ketahui, narkotika tidak bisa digunakan dengan sembarangan dan harus didapatkan dengan resep dokter agar tidak memberikan efek samping bagi kesehatan. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu khasiat atau kegunaannya, seperti obat untuk pencegahan penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan atau rehabilitas kesehatan, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, menghilangkan kecapean, memberikan stamina seperti vitamin, suplemen, dan lain-lain. Yang keempat yang harus kita perhatikan juga yaitu ESO. Apa itu ESO? ESO adalah efek samping obat. Efek samping obat adalah kondisi yang muncul di luar efek dari pengobatan yang diharapkan. Kondisi ini mungkin terjadi pada kebanyakan obat, baik yang memiliki resep ataupun tidak memiliki resep. Muncul atau tidaknya efek samping itu tergantung pada kondisi masing-masing orang. Ada baiknya kita juga mewaspadai efek samping obat apa saja yang mungkin ditimbulkan, seperti membaca kemasan atau brosur obat. Biasanya tertera keterangan efek samping yang mungkin timbul. Apakah akan ada reaksi alergi, gatal-gatal, ruam, mengantuk, mual, dan lain-lain. Penggunaan obat pada kondisi tertentu seperti pada ibu hamil, menyusui, lanjut usia, gagal ginjal, dan lain-lain dapat menimbulkan efek samping yang fatal. Penggunaan obat harus di bawah pengawasan dokter apoteker. Yang kelima, ketahui nomor izin edar. Nomor izin edar penting untuk diperhatikan untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Nomor izin edar terdiri dari 15 digit, yang terdapat kombinasi 3 huruf dan 12 angka. Digit pertama menunjukkan jenis obat. Jika D berarti nama dagang, jika G berarti nama generik. Digit kedua menunjukkan golongan obat. Jika K berarti obat keras, T berarti obat bebas terbatas, B berarti obat bebas, N berarti narkotika, dan P berarti psikotropika. Digit ketiga menunjukkan asal obat. Jika I berarti obat impor, jika L berarti obat lokal. Digit 4 dan 5 menunjukkan tahun daftar atau terbit izin edar. Digit ke-6 sampai ke-15 menunjukkan identitas produk dan produsen. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Batas kadaluarsa adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Lamanya kadaluarsa dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu, atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat. Ketahui obat kadaluarsa dengan melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Obat yang sudah kadaluarsa biasanya akan terjadi perubahan fisik obat seperti berubahnya warna, bau, dan rasa. Sekian penjelasan dan pembahasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau kalian punya pendapat lain, bisa kalian komen di bawah. Bye-bye. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.